Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan senair rahimakumullah. Ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran supaya mereka buta terhadap isi kandungannya. Sebab hanya itulah kita akan berhasil menaklukkan mereka. Hadirin, jika kita merenungi ungkapan tersebut, maka akan semakin dalam keyakinan kita bahwa Al-Quran sangat penting untuk dibaca, dipahami, dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali dalam Jami' Al-Quran mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Bahkan Said Nursi sebagai Nation of Islam menyatakan Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacakan kamu Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolongmu. Hadis riwayat Muslim halaman 804. Hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai hudan lintas, petunjuk hidup bagi manusia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat sebuah syaran Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Qurani Menuju Indonesia Emas 2045. Adapun dasar utama Al-Quranul Karim Surah Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat.
terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan senair rahimakumullah. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamul khabari awikari, yang berarti menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang pada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk jalan yang lurus, yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesesatan, dan kebodohan. Oleh karena itu, Harun Yahya dalam Al-Quran Lid 2 itu sangat mengatakan membangun karakter bangsa, termasuk di dalamnya membangun karakter generasi muda akan berkembang dengan cepat apabila dituntun dan mengambil kebenaran juga dari Al-Quran itu sendiri. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi Qurani di zaman milenial, khususnya lagi di zaman generasi Gen saat ini? Menurut Yusuf Qaradawi, salah satu cara membangun generasi muda sebagai penerus Islam yang berjiwa Qur'ani adalah dengan menanamkan akidah dan akhlak, karena akidah dan akhlak akan membentuk pemuda yang cekatan, yang panutan, dan menjadi pemuda yang tauladan. Oleh karenanya, Luqmanul Hakim juga memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara membangun akhlak dalam Islam, yakni dengan memperkokoh fondasi akidah, karena akidah yang kuat akan menjadi benteng bagi manusia dari hal-hal yang dapat merusak akhlak, sehingga orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak agar menjadi anak yang berkarakter Qur'ani, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 9. Takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan senair rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalali memberikan penjelasan bahwasanya orang tua jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah perihal harta, namun lemah di sini adalah lemah
Salah satunya adalah lemah dalam berakhlak juga lemah dalam berakidah. Sehingga Syekh Mustafa Al-Marawi nafsirkan kalimat khawfa alaihim sebagai suatu kekhawatiran jika anak-anak hidup telantar dan sia-sia. Oleh karenanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus bangsa yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan kuat perekonomiannya. Dengan demikian hadirin, jelaslah bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan manusia dalam bersikap dan berperilaku, dan lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemuda yang Qurani, maka lingkungan menjadi peran sentral dalam prosesnya. Untuk itu,